Kita teruskan. Kata beliau, summa aqbala alaina biwajhihi. Kemudian Rasulullah SAW menghadap para jamaah, menghadap makmum, biwajhihi dengan wajahnya. Wa wa'adhana mau'izatan balighatan zarifat minhal uyunu wa wajilat minhal qulubu. Kata beliau, Rasulullah SAW kemudian memberikan mau'izah kepada kami. Mau'izah itu adalah nasihat, dan itu adalah salah satu metode ya di dalam berdakwah, dan sampai hari ini kita juga masih menggunakan ba'da sholat. Bisa jadi kita atau imam menghadap kepada makmum, lalu kemudian memberikan wejangan, memberikan nasihat. Seperti itu ada dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi kita sampai hari ini boleh melakukannya, dan itu adalah bagian dari momentum yang termasuk bisa dimanfaatkan untuk memberikan, menyampaikan kepada para jamaah tentang perkara yang di sini terkait dengan masalah din, terkait dengan masalah yang bermakna manfaat bagi urusan dunia dan urusan akhirat, sehingga adalah bermanfaat setelah salat ini. Lalu kata beliau ada ciri-ciri ya dari nasihat itu, bahwa nasihat itu membekas. Karena ada kata-kata zarifat minhal uyun. Jadi mata, al-uyun adalah mata, zarifat itu adalah melelehkan, mengalirkan, atau dengan kata lain ini yang disebut dengan menangis. Ya. Berarti kalau begitu, mau'izahnya itu membekas. Ya. Jadi mengena, ya, sampai pesannya kepada para jamaah sekalian, sehingga haru, sehingga menyentuh, sehingga ini adalah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Wajilat minhal qulub, artinya adalah wajal bermakna khasyah. Khasyah itu artinya adalah takut. Al-qulub adalah qalbun, berarti maksudnya adalah hati. Jadi ceramah Rasul itu, mau'izah Rasul itu adalah menyebabkan mata, melelehkan air mata, menyebabkan hati adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Ada dua yang tidak boleh diabaikan di sini. Yang pertama adalah al-mutakallim. Al-mutakallim di sini berarti yang berbicara, yang memberi nasihat, yang memberi mau'izah. Dan yang kedua adalah al-mustami'. Al-mustami' itu adalah orang yang mendengar, orang yang menyimak. Nah, ini harus ada sama-sama. Samanya apa? Yang pertama dari sisi mutakallim, orang yang berbicara, orang yang menyampaikan mau'izah itu adalah harus punya balaghah. Balaghah, makanya sifat dari mau'izahnya disebut balighah. Kenapa disebut balighah? Karena dia adalah ada unsur balaghah. Balaghah itu adalah min asbab at-ta'thir. Bahwa seseorang bisa mempunyai suatu rasa ya, dari mau'izahnya itu adalah jika ada unsur balaghah. Balaghah itu adalah bagian dari sastra. Jadi sastra itu adalah tentu harus bermakna indah, menyentuh rasa dan kalbu ya kalau dalam bahasa kita. Kemudian Rasulullah SAW karena seperti itu ya, nasihat Rasulnya tidak disampaikan di sini,
Tetapi ada seorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha, seolah-olah mau'izah antum ini," hak kembali kepada mau'izah, mau'izatu muwaddi'in. Mau'izah muwaddi'. Muwaddi' itu berasal dari kata wada'. Wada' itu artinya dadah kalau bahasa kita. Atau dengan makna lain disebut dengan perpisahan. Rasul, antum memberi mau'izah kali ini seolah antum ingin berpisah dengan kami. Ingin meninggalkan kami. Dan para sahabat itu adalah cinta, sayang, dan kangennya kepada Rasulullah itu luar biasa. Sehingga sensitif dan peka terhadap Rasulullah SAW itu. Begitu menyampaikan yang nasihatnya ini adalah seperti bahwa Rasul akan berpisah dengan para sahabat, maka langsung mereka mengajukan usulan. Usulnya adalah kata mereka, famadza ta'hadu ilaina, atau ta'hidu ilaina. Rasul, apa yang antum berikan kepada kami, kepada para sahabat yang hadir waktu itu, sebagai ahdun. Ahdun itu adalah ikatan. Bahwa kami tidak akan berpisah dengan Anda. Kami buat kesepakatan dengan antum, wahai Rasul. Antum memberi pesan kepada kami, wahai Rasul. Kalau seandainya itu terjadi, apa yang menjadi pegangan untuk kami? Itu diantara makna daripada al-ahdu tadi. Karena kekhawatiran itu adalah serius, maka para sahabat memohon ini kepada Rasulullah SAW. Rasul, tolong beri pesan kami. Beri kami penerang, sehingga betapapun antum tidak ada, kita akan tetap berada dalam ikatan itu. Nah, ikatan itu adalah bahwa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qaid, sebagai amir, sebagai muwajjih, sebagai bahkan besok pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat kita tunggu manfaatnya, yaitu berupa asy-syafa'ah. Bayangkan para jamaah sekalian, kalau di dunia sudah putus, tidak ada hubungan antara kita, misalnya gitu, maka besok juga kita tidak akan ada hubungan. Tetapi kalau kita adalah setia terhadap ahdun tadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pastilah bahwa besok kita bagian daripada ummatu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbukti terjaga, bahwa Rasul pada saat sebelum meninggal dunia, Rasulullah yang digelisahkan sebelum beliau meninggal itu adalah umatnya. Ini bentuk atau wujud atau bukti setia Rasulullah kepada umatnya. Kata Rasulullah SAW sebelum meninggal itu adalah ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Betapa setianya Rasul kepada umat Muhammad SAW. Oleh karena itu, dari sini para jamaah sekalian adalah merupakan bukti bahwa apa yang menjadi ikatan, jangan terputus antara kami dengan engkau ya Rasulullah. Ikatlah kami. Gitu. Seolah-olah seperti itu, karena itu mereka memohon pesan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ini adalah menjadi kesetiaan. Lalu Rasulullah SAW memenuhi. Ya, dan ini, teman sekalian, seorang alim, seorang guru, ataupun seorang mufti, dan seterusnya, itu adalah pada saat berdakwah, pada saat ta'lim,
bisa saja sebetulnya idenya muncul, temanya muncul, pembahasannya muncul, bukan semata-mata berasal dari muallim, tetapi bisa jadi berasal bahasan itu dari jamaah. Gitu. Nah, tidak dijelaskan tentang masalah tadi wasiat Rasul atau mau'izah Rasul, tetapi terpenting bagi kita adalah bahwa ketika termuncul inspirasi dari jamaah, lalu jamaah mengusulkan kepada muallim, lalu muallim tolong bahas tentang ini, syekh bahas tentang ini. Nah, ini adalah di antara contoh. Jadi Rasulullah SAW pada akhirnya berwasiat, dan wasiatnya ada 3 di sini. Nanti kita buktikan. Pertama kata Rasulullah SAW, usikum. Usikum berasal dari kata wasiyah. Wasiat itu adalah pesan. Berarti kalau kita ingin pergi, kalau seseorang akan meninggal dunia, atau bahkan kita bisa buktikan dalam kitab namanya Al-Wasiyah, bahwa bisa jadi, bisa bila perlu, seorang itu menulis wasiatnya di bawah bantalnya. Sehingga kalau Allah cabut nyawanya sewaktu-waktu, wasiatnya tertulis pada wasiat tersebut. Itu namanya wasiat. Jadi wasiat itu adalah pesan, dan pesan itu adalah bisa diminta atau bisa tidak diminta. Dan pesan itu adalah kalau di dalam fikih maka dia maknanya sebelum meninggal dunia. Tetapi kalau kita ingat dalam surat Al-Asr, maka wasiat itu adalah termasuk min asbabi al-falah. Sebab seseorang terbebas dari kerugian. Kalau orang ingin tidak rugi di dunia ini, maka harus mempunyai sesuatu yang khas dalam dirinya, yaitu namanya wasiat. Nah, wasiatnya itu apa? Dia berikan atau dia menerima. Makanya sebutannya adalah at-tawasi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau itu adalah berasal dari kata tawasi. Tawasi artinya adalah wasiat. Wasiat yang saling. Berarti tidak hanya satu arah, tetapi dari dua arah. Itu namanya at-tawasi. Lanjut, kata beliau, usikum, aku berwasiat, aku berpesan kepada kalian, wahai para sahabat saat itu, tetapi bagi kita sekalian hari ini. Apa isi wasiatnya? Yang pertama, kata beliau, bitaqwallah, bertakwa kepada Allah. Ini satu judul yang kita harus gali. Apa itu takwa kepada Allah itu? Kita sekarang sering sekali mendengar kalimat takwa, takwa, takwa. Ya tidak. Tetapi apa sebetulnya takwa itu? Harus terukur. Sehingga takwa kita itu bisa diceklis. Kalau kita melakukan itu berarti kita bisa disebut sudah bertakwa atau sedang bertakwa. Tapi kalau tidak ada ukurannya, antum bisa disebut bertakwa apa? Ukurannya, jaminannya itu apa? Nah, itu perlu dibahas. Jadi takwa. Kita lanjut dulu, kata beliau, was-sam'i wat-ta'ah, dan mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Mendengar dulu karena kita harus tahu pesannya apa, betul? Yang kemudian taat itu adalah konsekuensi. Jadi kita dengar apa perintahnya, kita dengar apa itu pesannya, kita dengar apa tuntunannya, kita dengar pedomannya, kita dengar bimbingannya. Setelah kita mendengar, baru kita patuhi, kita laksanakan, kita taati isi dan kandungannya. Lanjut, kata beliau, wa in kana abdan habasyian. Ini isyarat bahwa biasanya yang harus kita dengar dan kita taati dan kita patuhi itu adalah dalam kehidupan kita adalah manusia yang dia adalah punya kekuasaan. Dia punya wewenang, dia punya jabatan, atau dengan kata lain adalah disebut dengan penguasa atau pemerintah. Nah, disebutkan di situ oleh Rasulullah SAW, wa in kana, betapapun yang memerintah
yang memperdengarkan, yang mengeluarkan instruksi itu adalah abdan. Abdan di sini maksudnya asalnya. Asalnya berasal dari kata abdun. Abdun itu adalah kebalikan dari hurrun. Hur artinya adalah merdeka. Abdun artinya adalah hamba. Ya. Kalau manusia itu adalah dia punya kebebasan, kebebasan berkeyakinan, kebebasan melakukan ibadah kepada Allah, kebebasan untuk hidup, itu namanya merdeka. Tapi kalau dia berkeyakinan ditekan, diintimidasi, itu berarti tidak merdeka. Dia menyatakan, dia meyakini, dia mengerjakan apa yang diyakininya, kemudian diawasi, diintimidasi, kemudian ditekan dan seterusnya, itu berarti tidak merdeka. Kalau misalnya dalam beribadah juga adalah kemudian diawasi, kemudian dibatasi, kemudian bahkan ada yang dilarang dan seterusnya, berarti dia tidak merdeka. Abdun itu adalah tidak merdeka, karena dia adalah kebalikannya daripada hurrun. Pada zaman kita sekarang ini adalah sebetulnya harus dicermati betul. Apakah kaum muslimin saat ini adalah abdun atau hurrun? Nah, lihat dari sini. Tetapi kemudian kita lihat dalam hadis ini, wa in kana abdan habasyian, betapapun si pemimpin itu yang tadinya adalah abdun itu bahkan berasal dari Habasyi. Apa itu Habasyi? Habasyi itu nisbah. Habasyiyun ada ya-nya, nisbah. Nisbah kepada negeri namanya Habasyah. Habasyah itu dulu adalah sebelum kita kenal dengan namanya Ethiopia. Kalau sekarang namanya Ethiopia atau di belahan Afrika. Ethiopia ini adalah orang yang disebut dengan Habasyi. Kenapa Rasul jadikan sebagai suatu simbol di sini? Abdun Habasyun itu dia sudah hamba, dia bukan orang yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah Habasyi, orangnya itu orang Afrika dan biasanya identik dengan warna hitam. Kata Rasulullah SAW, walaupun amir kalian itu nanti dipimpin misalnya atau ada pemimpin, dia adalah asalnya dahulu berasal dari abdun, dan dia adalah Habasyun yang bisa jadi kalian tidak sukai, tidak senangi, ya tetap kalian harus samaan wa ta'ah. Begitu. Kalau kita ingat dengan abdun di sini, kita ingat dengan hadis Jibril. Gitu. Dalam hadis Jibril ada isyarat bahwa nanti suatu zaman orang-orang yang tadinya abdun ya itu adalah akan melahirkan para penguasa. Misalnya kan kita dengar antalidal amatu rabbataha. Nah, itu adalah isyarat sebetulnya bahwa anak budak perempuan, amah namanya. Kita lanjut. Betapapun yang menjadi pemimpin itu adalah abdun, orang yang tadinya adalah hamba, Habasyun yang dia adalah orang hitam, orang Habasyi, orang Ethiopia. Wajib kalian mentaatinya. Kemudian, para yang sekalian, Rasulullah SAW memberikan isyarat. Isyarat tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini adalah bagian daripada mukjizat Rasulullah SAW, yaitu memberitakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai aba-aba, sebagai tahzir, sebagai kewaspadaan kepada umatnya supaya hati-hati menghadapinya. Apa itu? Yaitu kata Rasulullah SAW, fa'innahu man ya'ish minkum. Asalnya ya'ishu ma'isyah. Nah, kita dengarkan kata ma'isyah. Ma'isyah itu adalah penghidupan. Berarti dia adalah kebalikan dari mati. Jadi, siapa yang mengalami hidup? Minkum dari kalian. Ya, karena tidak semua manusia akan panjang umur. Para sahabat yang umurnya panjang, sedikit. Nah, kemudian barang siapa yang panjang umur dari kalian, dari umat ini, fa sayara, menggunakan sin.
Harusnya kalau menggunakan jauh begitu, maka saufa, fasaufa, betul? Tetapi Rasul menggunakan sin, menunjukkan bahwa tidak akan lama lagi. Sebentar saja setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, langsung ada unsur namanya perselisihan. Maka misalnya ya kalau kita gali di sini bahwa setelah Rasul meninggal ada perselisihan. Pertama kali perselisihan itu adalah benar nggak Rasul meninggal? Ya kan? Kata Abu Bakar meninggal, kata Umar bin Khattab tidak meninggal. Ini ada namanya perselisihan. Fasayarah khilafan katsira. Sampai terkait dengan masalah umat yang Rasul isyaratkan. Kata Rasulullah SAW, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Umat ini akan bercerai-berai, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 banyak banget, betul tidak? Tadinya kan satu, ummatau wahidah dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian bercerai-berai dan perpecahan itu adalah pada mulanya berasal dari ikhtilaf. Ikhtilaf dulu baru iftiraq. Furqah itu setelah khilaf. Perselisihan dulu setelah berselisih, kalau tidak reda, tidak bisa diatasi, tidak selesai, maka berikutnya lebih parah, namanya adalah furqah. Ya. Dalam rumah tangga juga begitu. Kalau misalnya berselisih, tidak bisa ditoleransi perselisihan itu, maka terjadi namanya firaqun. Firaq artinya cerai. Nah, para jemaah sekalian, pada umat ini Rasul sudah mengaba-aba. Wahai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian yang hidup berumur panjang akan melihat perselisihan. Bahkan perselisihannya bukan sekedar terjadi, kata Rasul, kasiran, perselisihan yang banyak. Dan ini adalah terbukti, ya, tidak terbukti, tapi benar-benar terbukti. Artinya adalah bahwa berita Rasul itu adalah termasuk mukjizat daripada Rasulullah SAW. Nah, karena ikhtilaf itu masalah, harus ada solusi, betul tidak? Kalau ada orang bertengkar, kalau ada orang berselisih, itu harus segera diselesaikan. Apa solusinya? Rumusnya apa? Resepnya apa? Perselisihan dalam umat ini. Sebenarnya hadis ini sudah memberikan isyarat. Solusinya nggak usah jauh-jauh. Kalau solusi ini dikerjakan, maka kata Rasul akan ditemui apa yang disebut dengan solusi. Nah, kata Rasul begini, fa'alaikum ilzam. Kalau dalam bahasa usul fikih maknanya harus. Saat kalian berselisih besok, kalian harus. Jadi bukan anjuran, tapi perintah. Kalian harus melakukan apa? Bisunnati, maksudnya berpegang teguh dengan sunnahku. At-tamassuk wal i'tisam wal iltizam dengan sunnahku. Ku di sini adalah kepada Muhammad Rasulullah. Jadi kepada sunnah Muhammad, kepada sunnah Nabi, kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini, wahai kaum muslimin, camkan baik-baik. Kadang-kadang mungkin tidak tahu, mungkin lupa, mungkin lalai, atau mungkin bahkan membangkang. Menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita terjadi perselisihan, maka solusinya adalah kembali kepada sunnah Muhammad, bukan kembali kepada hawa nafsu, bukan kembali kepada ra'yu, tetapi kembalikan kepada sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, kalau ini tidak dipakai, sama dengan hadis ini nggak ada gunanya. Para sekalian, mari kita perhatikan sekarang, zaman kita hidup saat ini. Ada tidak perselisihan? Nah, kalau ada, sudahkah kita kembalikan kepada sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Kalau jawabannya belum atau jawabannya tidak apalagi, maka tanyakan, kita umat Muhammad atau bukan? Betul tidak? Kalau kita umat Muhammad, maka kita harus pegang ahdun itu yang tadi awal. Daripada hadis ini warid atau terjadi. Kata seorang sahabi, "Famadza ta'hidu ilaina?" Apa bentuk ahdun kita ya Rasul? Ikatan kita adalah konsekuen komitmen dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada perselisihan, ada pertengkaran, maka jangan cari yang lain dulu, tapi gunakan sunnah Muhammad sebagai solusi. Nah, kalau ini tidak, sama dengan hadis ini tidak diketahui, tidak dibaca, tidak dipahami. Jadi wahai ummatul Islam, kalau kita di antara kita terjadi ikhtilaf, maka sudah merem terhadap yang lain, kembalikan dulu kepada sunnah Muhammad. Bagaimana? Ada tidak di dalam ajaran Rasul? Ada tidak dalam tuntunan Rasul tentang masalah yang diperselisihkan itu? Kemudian Rasul kemudian berurut, berikutnya adalah wasunnatal khulafai atau wasunnati ya, wasunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kata beliau, setelah sunnahku, wa itu adalah lanjutan. Berarti urutan berikutnya, peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah. Dan di sini bisa bermakna sama, mutasawi, atau bisa bermakna tartib, bermakna urutan. Kalau bermakna tasawi, berarti di dalam sunnah Rasul ada, di dalam para sahabat juga sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis Rasul. Berarti namanya syarah. Gitu kan. Tapi kalau di dalam sunnah Rasul tidak ada, tidak ditemukan begitu, belum ditemukan, maka berikutnya kita pegang teguh apa yang diucapkan, apa yang difatwakan oleh para sahabat, yaitu al-khulafa ar-rasyidun. Nah, ini berarti kaitan dengan tartib, dan itu sudah dibahas dalam usul fikih. Makanya kalau sudah datang dari al-khulafa ar-rasyidun, apalagi ijma'u as-sahabah, maka dia adalah menjadi hujjah. Begitu. Nah, para yang sekalian, ini. Masalahnya adalah kalau al-khulafa ar-rasyidun saja tidak paham. Lebih paham mereka para artis, para pemain bola, betul tidak? Kalau ditanya coba sebutkan al-khulafa ar-rasyidun siapa saja? Bisa jadi tidak tahu. Generasi milenial saat ini di antara problemnya, bahkan rukun Islam saja nggak hafal, betul? Rukun iman saja tidak hafal. Bagaimana dengan kalau ditanya sebutkan al-khulafa ar-rasyidun siapa saja? Bisa jadi nggak bisa. Bahkan sebutkan misalnya 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa saja? Wah, tambah pusing lagi. Nah, para jamaah sekalian, oleh karena itu, kembali kepada hadis ini bahwa kalau kita menemukan masalah, maka solusinya itu kalau kita umat Muhammad, kembali kepada sunnah Muhammad Rasulullah, dan kembali kepada sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun. Begitu. Nah, kita akan ada PR di sini. PR-nya apa? Kalau begitu sunnah Nabi itu apa saja isinya? Kalau begitu sunnahnya al-khulafa itu apa saja isinya? Ada pertanyaan lagi, di mana saja kita dapatkan sunnah-sunnah Nabi itu? Di mana saja kita dapatkan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun itu? Nah, bayangkan kalau ini tidak dijawab. Maka jawabannya adalah internet, koran, betul tidak? Sekarang serba Google, ya. Orang serba baca, bisa jadi taraf pemahaman pada saat membaca berbeda, betul tidak? Orang itu walaupun dia akalnya sama, tetapi kalau dia taraf pemahamannya berbeda, akan daya serapnya menjadi berbeda, akan menjadi sikapnya menjadi berbeda. Karena itu kalau tidak ada kendali, maka semua orang akan memahami semua yang mereka mengerti menurut mereka masing-masing. Karena itu masih diperlukan, bahkan sangat diperlukan apa yang disebut dengan muwajjih.
Apa yang disebut dengan mursyid, orang yang mengarahkan. Maksud daripada nas ini begini, harusnya begini, begitu. Tidak semua harus diserap oleh semua orang, lalu kemudian akhirnya difatwakan oleh semua orang. Dahulu, para jemaah sekalian, ilmu itu ada levelnya. Bahwa orang yang masuk level ini siapa, orang yang masuk level ini siapa, dan seterusnya. Sebab kalau tidak ahlinya, maka semua orang akan menjadi mufti. Dan ketika itu terjadi, maka seperti yang kita rasakan antara lain pada zaman kita sekarang, semua orang membaca, semua orang mempunyai interpretasi, semua orang mempunyai keputusan, akhirnya adalah muncul banyak masalah. Kata beliau, setelah Rasul mengatakan kalian pegang teguh ya sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun itu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, kemudian Utsman Ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Semua mereka itu khalifah. Khalifah, ini kadang-kadang sekarang mendengar kata khalifah demam lagi, betul tidak? Ini khalifah. Khulafa itu jama dari khalifah. Ada khalifah Abu Bakar, khalifah Utsman, khalifah dan seterusnya, khalifah. Khalifah ini di dalam Islam julukannya tidak kurang dari 3. Bisa dipanggil khalifah, bisa dipanggil al-imam, bisa dipanggil amirul mukminin. Nah, antum mau panggil yang mana boleh. Al-imam Abu Bakar boleh. Al-imam Umar Ibn Khattab boleh. Tapi jangan selalu mengatakan Al-imam Ali bin Abi Thalib. Kalau antum selalu mengatakan Al-imam itu Ali saja, sementara yang lain tidak antum sebut, bisa terindikasi antum jangan-jangan Syiah. Gitu kan. Karena biasanya imam-imam mengatakan ini. Padahal sebetulnya imam itu dikenal juga terhadap yang lain. Karena mereka adalah Al-imam. Mereka juga disebut Amirul Mukminin. Amirul Mukminin maksudnya adalah amirnya, penguasanya, pemerintahnya orang-orang yang beriman. Merekanya beriman, yang dipimpinnya juga beriman. Amir itu kan penguasa pemerintah, betul? Al-Mukminin orang-orang yang beriman. Jadi merekanya orang-orang yang beriman memimpin orang-orang yang beriman. Kalau zaman sekarang bisa jadi ini tidak terjadi. Misalnya mereka penguasanya bukan orang yang beriman, betul? Rakyatnya bukan orang yang beriman. Bisa jadi. Ada tidak begitu? Ada. Bisa jadi amirnya ini adalah orang yang beriman, tetapi rakyatnya tidak beriman. Bisa terjadi. Ada juga pemimpinnya adalah beriman, rakyatnya orang yang beriman. Nah, ini adalah dibahas dalam siasah nanti. Tetapi intinya adalah kata beliau mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun. Kenapa disebut rasyid? Rasyid karena bukan sekedar balik. Para yang sekalian, kita ini kadang-kadang adalah mengetahui orang yang fasenya balik. Balik ya, balik orang Indonesia balik ya. Yaitu orang yang sudah mimpi basah itu balik. Orang yang sudah tumbuh bulu balik namanya. Orang sudah 15 tahun balik namanya, betul. Orang sudah haid balik namanya. Tapi belum tentu rasyid. Belum tentu rasyid. Rasyid itu adalah dewasa. Rasyid kenapa disebut rasyid? Karena orang itu berpegang pada ar-rusdu. Ar-rusdu adalah hidayah. Orang yang berpegang teguh kepada hidayah disebut rasyid. Rasyid, dia fa'il, dia pelaku. Dia yang berpegang teguh. Betul? Namanya rasyid. Tapi kalau disebut Mahdi, nah Mahdi dia menjadi objek. Bahwa orang itu diberi petunjuk. Berarti dia bukan urusan dia, betul tidak? Dia hanya menerima, betul? Dia mendapat petunjuk. Nah, para jamaah sekalian, al-khulafa ini mendapat rekomendasi dari Rasulullah SAW bahwa al-khulafa ar-rasyidun itu yang urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan al-khilafatu min ba'di salasuna sanah, bahwa khilafah setelah aku 30 tahun, itu tersebut dalam sunnah Rasul.
Dan mereka itu disebut ar-rasyidun. Tadi siapa ar-rasyidun? Orang yang berpegang teguh kepada ar-rusdu, pada al-hidayah. Kemudian berikutnya adalah al-mahdi. Al-mahdi itu orang yang mendapat hidayah. Yang memberi hidayah siapa berarti? Allah. Allah memberi hidayah pada mereka. Bayangkan sekali. Para al-khulafa ar-rasyidun itu oleh Rasul disebut stempel. Mereka adalah al-mahdiyun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kan tidak seperti ini, betul tidak? Nah, karena itu kalau ada orang yang mengingkari ini sama dengan ingkar sunnah namanya. Karena itu para sekalian, orang Syiah kenapa termasuk dia adalah bukan ahlu sunnah? Karena dia tidak berpegang teguh dengan sunnah, malah termasuk ingkaru as-sunnah. Harusnya Abu Bakar, kata mereka, wah bukan. Abu Bakar adalah berhala Quraisy. Yang harus adalah al-imam Ali. Nah, itu namanya tidak sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan ini. Karena itu barang sekalian, orang Syiah juga termasuk dalam kategori ingkaru as-sunnah dalam hal ini. Nah, para yang sekalian berikutnya, kata beliau, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Tamassaku, maksudnya tamassuk itu adalah tawassuk. Tawassuk itu maksudnya al-i'tisam. Maksudnya al-iltizam. Dia berpegang dan tidak lepas. Itu namanya tamassuk. Dia betul-betul masaka. Masaka itu pegang. Tamassaka pegangnya bukan basa-basi, tapi berpegangnya kencang, erat, gitu. Istilah lainnya disebut al-i'tisam. Karena itu al-i'tisam maknanya orang yang istiqomah dalam berpegang teguh dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tisam. Mudah-mudahan menjadi doa insyaallah. Nah, para yang sekalian berikutnya adalah tamassaku biha, kata Rasulullah SAW. Kalian pegang teguh itu. Biha, haknya kembali kemana? Sunnah Nabi dan sunnah al-khulafa. Ini pesan Rasul. Kan awalnya usikum, betul? Jadi kembali ingat kepada awal hadis. Usikum. Aku berpesan kepada kalian. Apa isi pesannya? Di sini. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun. Kita sudah begini atau belum? Ya, bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, bangsa Indonesia, sudahkah kita berpegang teguh kepada sunnah Muhammad dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun? Kalau belum terlambat, mulailah dari sekarang. Selesai. Ini adalah pesan yang kedua, betul? Pesan yang kedua. Pesan yang ketiga adalah kata Rasul berbentuk tahzir. Apa itu tahzir? Tahzir itu ada bahaya. Lalu ada kepekaan, ada sensitivitas. Lalu ada kekhawatiran. Lalu ada rasa sayang. Jadi ini semua bercampur, lalu muncullah sikap namanya tahzir. Rasul mengetahui akan ada bahaya yang terjadi. Rasul sayang kepada umatnya. Rasul memberikan kewaspadaan itu kepada umatnya supaya umatnya tidak mengalami apa yang Rasul beritakan tentang bahaya itu, betul? Karena itu tahzir, hati-hati kalian, jauhi oleh kalian, hindari oleh kalian, begitu kata Rasul. Iyyakum, itu maksudnya. Hindari oleh kalian, hati-hati kalian, waspada kalian. Apa itu? Kata Rasul, wa muhdatsatil umur. Para jemaah sekalian, al-umur jamak dari amrun. Amrun artinya perkara. Perkara artinya urusan. Urusan apa saja? Apa saja. Al-umur lil jinsi, menunjukkan jenis. Jenis apa saja, kalau dia adalah perkara, maka perhatikan hadis ini. Perkara apapun. Kemudian kata Rasul, disebut muhdatsat. Kenapa disebut muhdatsat? Karena dia jamak dari muhdatsatun.
Kenapa muhdatsatun? Maka pisahkan tak marbutohnya dulu, karena dia adalah menunjukkan jenis, bahwa ini adalah mu'annas, lepaskan, jadi muhdatsun, betul? Muhdatsun dipreteli lagi berasal dari kata hadasun. Hadas. Hadas itu adalah kejadian. Kemudian kemudian muncul berikutnya kata hadis. Hadis artinya adalah jadid. Berarti hadas adalah sesuatu yang baru muncul terjadi. Jelas? Hadasun. Sesuatu yang baru yang terjadi itu namanya hadis atau hadasun. Ya, peristiwa terjadi dan peristiwanya itu baru. Gitu. Muhdatsat berarti dia muhdas, berasal dari kata ahdasa. Jadi bukan sekedar baru, tapi dibuat jadi baru. Jelas? Kalau dibuat jadi baru itu asalnya ada, berarti memperbaharui. Betul? Itu disebut namanya tajdid. Memperbaharui. Tadinya ada, lalu kemudian tidak ada. Kemudian diupayakan supaya muncul kembali ada. Itu namanya apa? Tajdid. Begitu. Seperti misalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika menggalakkan tentang salatu at-tarawih, betul? Kan awalnya ada. Pada zaman Rasulullah, Rasul yang merintis, betul? Rasul jadi imamnya, para sahabat jadi makmumnya. Hanya pada malam keempat Rasul berhenti, betul? Khawatir jadi wajib, kata Rasul. Lalu redup, berikutnya dikenalkan sendiri-sendiri oleh Umar bin Khattab, digalakan lagi. Kemudian tunjuklah namanya adalah Abdullah bin Ubay, Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjadi imamnya. Kemudian para sahabat diatur sehingga berjamaah dan tertib. Lalu disebut ni'matu al-bid'ah hadhihi. Itu namanya adalah memperbaharui. Tapi kalau tadinya tidak ada, tadinya tidak ada, kemudian sekarang ada, maka itu namanya apa? Diada-ada. Betul? Kalau bahasa Indonesianya kan? Kalimat diada-ada itu tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Dalam bahasa Arab disebut muhdas. Jelas? Berasal dari kata ahdasa. Kalau tadi hadisun, karena hadasa. Maka dia baru. Baru itu tidak perlu antum bekerja. Karena dia sudah muncul sendiri, makanya disebut dengan lazim. Tapi kalau ahdasa itu muta'addi, berarti perlu energi. Harus ada sesuatu, harus ada orang yang membuat ada. Nah, namanya muhdisun. Kalau muhdis, orang yang mengadakannya. Kalau muhdasun, benda yang diada-adakannya. Jelas? Nah, jadi kata Rasul, iyyakum, hati-hati kalian, wa muhdasat, perkara-perkara yang diada-ada. Dalam bahasa Arab yang lain, perkara yang diada-ada dan tadinya tidak ada dan baru ada setelah diada-ada, jelas, itu namanya adalah ikhtira'. Ya, istilah lainnya itu namanya ikhtira'. Biasa para ulama artikan dengan ala ghairi misalin sabiq. Dia ada tetapi tidak seperti sebelumnya. Gitu. Tidak seperti sebelumnya, karena sebelumnya tidak ada itu, sekarang menjadi ada, itu namanya muhdatsun. Nah, para jamaah sekalian, jadi kata Rasul, iyyakum wa muhdatsat al-umur. Hati-hati ya wahai umatku, hindari oleh kalian wahai umatku, waspadai wahai umatku perkara-perkara tadi umur, al-muhdatsat yang baru, yang diada-ada sehingga dia baru ada, baru muncul adanya. Begitu kata Rasulullah. Kenapa wahai Rasul Anda memberikan kewaspadaan pada kami? Rasul memberitahu kepada kita, kata Rasul, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah.
Rasul yang mengatakan istilah bid'ah itu dari siapa? Rasul. Setiap perkara yang bid'ah itu adalah yang baru itu disebut bid'ah. Kemudian Rasul sabdakan lagi wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu dhalalah. Nah, para sekalian tolong garis bawahi, ini dalam hal agama, dalam hal keagamaan, dalam hal risalah, dalam hal syariah. Jelas? Bukan dalam urusan peradaban. Kalau urusan peradaban dulunya adalah medianya dada. Sekarang medianya adalah kertas. Itu peradaban. Betul. Dulu fisudur, dalam dada. Sekarang dalam memori. Itu namanya peradaban. Betul tidak? Dulu menghafal Al-Quran itu dengan apa? Menjaga Al-Quran dengan apa? Dengan dihafal. Makanya banyak para hufad. Dan sekarang juga terus ada namanya para hufad. Makanya di antara makna Al-Quran adalah al-mahfudzu fis sudur, yang terjaga dalam dada. Dia adalah dijaga tetapi dalam dada, tidak kelihatan. Sekarang juga tidak kelihatan. Dalam apa? Memori, betul tidak? Quran tidak bisa dibaca kalau tidak dibuka aplikasinya, betul tidak? Itu dalam memori. Itu namanya peradaban, itu bukan urusan ini. Ya, tetapi urusan ini adalah urusan berkaitan dengan ad-din. Dan para sekalian, kata Rasul, setiap perkara yang terkait dengan ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Jadi dhalalahnya itu dalam urusan yang berkaitan dengan din. Saya tidak ingin bahas tentang kulu dan segala macam. Nanti kita akan bisa jawab sendiri di dalam pembahasan kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu an al-Ibtida' ini. Para jamaah sekalian, kembali, ternyata 5 menit lagi. Apa kaitannya? Ya, ini kan hadis dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti terkait dengan Al-Amru bil Ittiba'. Berarti di mana fokusnya hadis ini? Kalau kita ambil sebagai landasan. Kata Imam Suyuti, hadis ini menjadi landasan bagi setiap umat Muhammad, bagi setiap muslim, bahwa dia harus terbesit dalam benaknya, harus tertancap dalam hatinya, bahwa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari menjalankan wasiat Muhammad Rasulullah. Rasul menulis ataupun menyebutkan ini sebelum meninggal, betul? Setelah meninggal, kita dong yang dapat wasiat harus melaksanakan, betul? Nah, Rasul sudah meninggal, sekarang wasiatnya masih tertulis. Berarti apa konsekuensi kita? Menjalankan wasiat ini. Kata Rasul, aku berwasiat pada kalian, tadi sudah kita dengar. Di antara wasiatnya adalah kalian ikuti sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin. Dengan kata lain, kata Al-Imam As-Suyuti, itu namanya al-ittiba'. Makanya judul kitab ini adalah al-ittiba'. Maksudnya kata Imam Suyuti, hadis ini sepertiganya adalah mengkaitkan dengan masalah kita, yaitu kita disuruh, diperintahkan, diwasiatkan oleh Rasul untuk berpegang teguh dengan sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sekalian, kalau saja kita tunda tentang dua, pertama adalah takwa tadi, takwa, betul, berwasiat dengan takwa kan? Jadi kita tunda dulu. Yang ketiga tentang masalah bid'ah, walaupun akan terkait, karena ada dua yang tidak bisa terpisah. Kalau kita berbicara ittiba', maka pasti akan bersenggolan, bersentuhan, bersinggungan dengan urusan bid'ah. Karena memang dia kebalikannya. Bahkan para sekalian, kalau kita ingin mengetahui sesuatu, ketahui dari lawannya. Jelas? Kalau misalnya kita disuruh untuk berittiba', berarti kita dilarang untuk tidak begitu. Jadi mengetahui sesuatu dengan kebalikannya. Yu'rafu asyai'u bididdihi. Segala sesuatu itu diketahui dengan kebalikannya.
Sunnah harus kita menjalankan. Berarti ada yang dilarang. Nah, yang diperintahkan apa? Ittiba'us sunnah. Dilarang apa? Ibtidak. Karena itu Al-Imam As-Suyuti juga menjawab dalam kitab ini. Nanti kita akan dapatkan apa yang sunnah, apa yang bid'ah. Nah, para yang sekalian, jadi kitab ini kalau kita kaji sebetulnya sangat penting sekali, dan kita di Indonesia ini adalah nisbahnya kepada mazhab Syafi'i, dan Al-Imam As-Suyuti adalah dari kalangan tokoh, dan beliau adalah pembesar, dan beliau adalah imam hafidh tentang masalah mazhab Asy-Syafi'i. Karena itu harus kita ketahui sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang yang biasanya adalah berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, maka sebetulnya adalah kitab ini harus kita bahas. Dan tentu adalah akan memakan waktu, tapi sepertinya kita akan memilih saja ya, karena biasanya usia kita adalah inginnya yang kira-kira aplikatif untuk kita kerjakan. Nah, para yang sekalian, ini adalah hadis yang mungkin pertama kali, dan hadis ini oleh Al-Imam As-Suyuti di takhrij disebutkan di situ akhrajahu Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan ada tentu penjelasan lain ya, tetapi karena ini adalah sahih, maka insya Allah kita lalui. Nah, setelah ini ada hadis, yaitu berasal dari Abu Hurairah, ya sedikit saja. Abu Hurairah, dan hadisnya adalah muttafaqun alaihi, kata beliau Al-Imam As-Suyuti. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah, Al-Irbad, sekarang Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda. Kata beliau, zaruni. Zaruni. Zaruni maksudnya adalah da'uni. Maksudnya utrukuni. Apa tuh? Semuanya bahasa Arab semua. Artinya adalah biarkan aku, tinggalkan aku, jangan kalian ganggu gugat aku. Begitu. Zaruni. Jangan otak-atik. Apa itu? Apa-apa. Berarti yang tadi tidak boleh diganggu-ganggu itu, yang tidak boleh digeser-geser itu, yang dengan kata lain itu adalah baku itu, ya kan apa itu? Kata Rasul, ma taraktukum. Apa yang aku tinggalkan pada kalian. Rasul meninggalkan apa pada kita? Apa yang Rasul tinggalkan untuk kita? Satu, kitabullah, betul? Jadi jangan ngotak-ngatik Al-Quran. Nah, satu. Dua, sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadillu abadan. Tidak akan sesat selama-lamanya kalian. In ista'samtum, ini ta'samtum, atau in tamasaktum, jika kalian berpegang teguh bihima, dengan keduanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Nah, para sekalian, kata Rasul, apa yang aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, jangan kalian otak-atik, jangan kalian ganggu-gugat, jangan kalian hujat, jangan kalian geser-geser. Biarkan dia seperti itu. Nah, namanya dalam bahasa kita disebut baku. Ya. Kalau misalnya kita dengar misalnya di kita, ya, dalam konstitusi kita, negara dan bangsa Indonesia, ada misalnya dikenal dengan Pancasila, ada dikenal dengan Undang-Undang Dasar. Itu malah sudah diamandemen. Ada dirubah, ada ditambah, ada dikurangi, betul? Itu buatan manusia. Kalau ini Al-Quran, Rasul wasiatnya, jangan kalian ganggu juga. Biarkan dia seperti itu. Ya, kalau kita menggali untuk tahu mana yang dhaif, mana yang tidak, yang sahih, mana yang dhaif, maka itu lain termasuk bagian daripada namanya tasfiyah. Itu adalah harus dilakukan. Dan bagian daripada membela sunnah Rasul. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah jangan mengganggu
menentang, membuang, menolak, mengingkari sesuatu yang dia sahih berasal dari Rasulullah SAW. Kenapa? Kata Rasul, ini adalah aba-aba. Ini tahdzir juga orang sekalian. Kata Rasulullah SAW, fa innama halakal ladzina min qablikum, binasanya orang-orang sebelum kalian. Nah, ini namanya berita apa nih? Berita gembira atau berita bahaya? Nah, ini bahaya. Kalau memberitakan sesuatu yang bahaya, namanya disebut indar. Indar itu warning, betul tidak? Jadi hati-hati, itu namanya tahdzir. Kata hati-hati ya. Dulu umat-umat sebelum kita, mereka menjadi binasa, kata Rasulullah SAW. Kata beliau, innama halakal ladzina min qablikum. Binasa orang-orang terdahulu itu. Kenapa? Sebabnya apa? Sebabnya adalah Kata Rasul apa? Bikasrati su'alihim waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka banyak nanya. Kasratus su'al. Kasrah kathir, banyak. Soal, bahasa Indonesia, betul tidak? Jadi banyak nanya. Banyak nanya di sini maksudnya adalah nanya yang ngeyel, yang ta'annud, untuk mempersulit, untuk mencari jalan tidak melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, kalau nanya seperti itu tidak boleh karena itu akan menyebabkan binasa. Tapi kalau bertanya untuk memperoleh al-fiqhu fiddin, maka itu adalah boleh. Makanya ada dua kata para ulama bertanya itu. Ada soal ta'annud, soal pertanyaan yang mempersulit, bukan untuk dikerjakan, tapi untuk memperdebatkan aja, ngoceh sana, ngoceh sini, tapi tidak untuk dikerjakan. Itu tidak boleh. Apalagi untuk membuat orang menjadi imtihan namanya. Tidak boleh. Atau yang kedua adalah namanya soal tafaqquhan. Tafaqquh itu untuk mengerti. Kalau bertanya untuk mengerti, maka tadi suruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bertanya dilarang, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum, dan seterusnya. Kedua, kata beliau, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyebab binasanya umat-umat terdahulu itu adalah mereka menyelisihi para nabi mereka. Kalau orang pinter, ya orangnya cerdas, orangnya beriman, ngerti nih. Apa kira-kira para sekalian? Kata Rasul, umat, hati-hati ya. Dulu umat-umat terdahulu jadi binasa. Dua sebabnya. Satu, banyak nanya. Yang kedua, menyelisihi para nabi. Berarti kalau gitu apa perintahnya? Perintahnya adalah kalau gitu jangan menyelisihi, tapi harus ittifaq. Ittifaq itu sepakat. Karena sepakat maka ittiba. Gitu. Jadi para sekalian, ini adalah perintah Rasul kita supaya jangan tidak sepakat dengan sunnah Rasul. Jangan tidak ittiba dengan sunnah Rasul. Karena kalian nanti akan menjadi orang yang binasa, celaka. Faidza nahaitukum. Nah, ini contoh. Contoh kasusnya apa? Bagaimana cara memahaminya, melaksanakannya Rasul? Kata Rasul begini, faidza nahaitukum an syai'in fastanibuh. Kalau aku melarang kalian sesuatu, jauhi. Gitu. Ijtanibuh. Ijtanibuh itu berasal kata janbun. Janbun itu sisi. Jadi palingkan. Kita meninggalkan, kita menjauhinya. Kata Rasul, kalau aku melarang kalian sesuatu, kalian jangan dekat-dekat, kalian harusnya meninggalkan. Itu satu. Kemudian kata Rasul, wa idza amartukum bi amrin, sebaliknya kalau aku perintahkan kalian sesuatu, apa saja perintah itu dan apa saja larangan tadi ya? Kata Rasul, fa'tu minhu mastata'tum. Kamu kerjakan. Kamu berusaha untuk mendatangi sunnah Rasul itu, mengerjakan sunnah Rasul itu, mastata'tum. Apa? Sejauh kemampuan kalian. Bukan diartikan sebisanya, bukan. Ya, bedakan antara sebisanya dengan sejauh kemampuan kalian. Kalau misalnya kita punya kemampuan diukur dengan 100 begitu, maka namanya mastata'tum itu harus sampai minimal 90, bukan 15. Sudahlah, anak nggak mampu, baru 15 doang. Itu belum namanya adalah bazlu. Belum berusaha keras.
Tetapi yang dimaksud 99% terus. Usahakan sampai mentok kita nggak bisa, baru namanya mas. Nah, para sekalian, dua hadis ya kita anggap cukup. Jadi tadi hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah, yang kedua hadis Abu Hurairah. Hati-hati jangan sampai kita menganggap sepele terhadap sunnah Rasul, karena sunnah Rasul itu oleh Rasul dalam hadis ini diabai dua. Ada amrun, ada nahyun. Kalau amrun harus diapakan? Dikerjakan. Kalau nahyun harus ijtinab, dari dijauhi. Amrun itu kalau menurut para fuqaha nanti dibahas. Syariat Islam itu berasal dari dua ini. Perintah atau larangan. Perintah diklik lagi, kalau perintah diklik maka muncul dua lagi. Pertama adalah wujub, kedua istihbab. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang berupa anjuran. Anjuran itu perintah juga, tapi tidak mendapatkan penekanan. Kemudian yang kedua, larangan. Larangan juga muncul dua, ya, walaupun ada yang mengatakan tiga, tapi dua lah. Yaitu pertama adalah namanya pelarangan yang sangat ataupun disanah-dikankan, namanya haram. Kalau pelarangan yang dianjurkan untuk dihindari namanya makruh. Gitu. Jadi berapa tadi? Dua beranak jadi 4. Nah, ada muncul pertanyaan, kalau kita tidak menemukan ada perintahnya atau ada larangannya, gimana tuh? Kita cari dalam Al-Quran, nggak ada yang merintah itu. Atau dicari dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada yang melarang itu. Maka muncul yang ketiga, namanya kalau tidak ditemukan perintah, tidak ditemukan larangan, maka namanya mubah. Boleh. Jadi berapa? 5. Itulah yang disebut dengan hukum Islam, hukum taklifi namanya dalam syariat. Jadi teman sekalian, hukum dalam Islam itu ya antara 5 ini. Lihat, perintah atau bukan? Kalau perintah, ya sudah. Perintah kalau menurut para fuqaha ada perintah yang wajib, ada perintah yang anjuran, dan seterusnya. Itu dibahas. Semua ada cirinya. Kapan wajib, kapan sunnah, dan seterusnya. Tetapi cukup dalam hadis ini kita kenal dari sisi tekanannya, yaitu untuk melakukan namanya ittiba'u an-nabi, bahwa kata Imam Asy'uti bahwa hati-hati, kalian harus ikuti sunnah Nabi dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Dan yang kedua adalah jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada binasa dengan cara kalian menyelisihi apa yang Rasulullah tinggalkan, yaitu Al-Quran dan sunnah. Jadi Bapak sekalian, jelas sekali ya menurut saya. Menurut antum gimana? Jelas atau tidak? Nah, kalau sudah jelas berarti bisa dilaksanakan atau tidak? Laksanakan. Kenapa kaum muslimin tidak melaksanakan? Ini kan mudah sekali. Islam itu yusrun. Islam itu mudah. Karena itu ada tidak perintahnya? Ada, jalankan. Ada tidak larangannya? Ada, jauhi. Kan gitu. Ada atau tidak? Katanya tidak ada. Berarti nanya dulu, jangan asal tidak ada aja. Belum tentu pengetahuan kita tahu. Tanya dulu, fas'alu ahla dzikri. Ini ada nggak perintahnya atau ada nggak larangannya, seperti itu. Dan para sekalian, kita cukupkan ya, mudah-mudahan cukup. Kali ini sudah lebih sepertinya. Kita bermohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik agar kita senantiasa berada di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita berpisah dari dunia yang fana ini. Itu namanya disebut istiqomah. Nanti kita bahas tentang istiqomah. Setelah ittiba, kita bahas istiqomah. Nah, demikian mungkin tidak ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, ikhwan? Ya. Ada? Ya, silakan. Satu ya. Betul.
Ya, para yang sekalian, bagian dari keistimewaan Islam min hasanat al-Islam, min jamal al-Islam, min kamal al-Islam, itu adalah ada yang disebut dengan istisna. Istisna itu apa? Kekecualian. Kekecualian. Ada keadaan normal, ada keadaan tidak normal. Kalau keadaan itu adalah normal, berarti tuntunan syariat harus berjalan sebagaimana mestinya. Tapi keadaan tidak normal, maka berjalan namanya istisna. Misalnya, babi. Hukum asalnya apa? Haram. Suatu saat, la qadarallah, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Misalnya ada orang yang menghadapi hidup atau mati. Betul? Hidup atau mati. Dia kalau ingin memanjangkan nyawanya, maka dia hanya dihadapkan pada babi. Misalnya, naudzubillah min dzalik. Maka apa? Babi tadi yang asalnya haram menjadi mubah, boleh untuk dinikmati sepanjang, bukan dinikmati sih, dikonsumsi sebanyak selama dia bisa menyelamatkan nyawanya. Itu namanya keadaan normal. Kembali ke urusan tadi. Kalau seandainya bahwa di suatu daerah itu adalah ada pandemi, ya kalau sekarang namanya pandemi, bukan lagi sekedar penyakit yang muncul seperti itu, tapi sudah mendunia, maka muncullah namanya pandemi itu. Nah, para yang sekalian, kalau ini sudah terjadi, maka tadinya kalau misalnya di suatu daerah itu ada penyakit, kita tidak boleh datang. Kalau orang itu di suatu daerah tidak boleh keluar dari situ. Ini kalau dalam bahasa istilah sekarang namanya lockdown. Lockdown itu sudah punya Rasulullah SAW, sudah ada konsepnya, jelas. Nah, konsep lockdown ini adalah pelaksananya termasuk sampai ke urusan masjid. Ya, kalau seandainya dipandang darurat bahwa tidak memungkinkan atau sangat mempunyai peluang untuk muncul wabah tadi itu, maka dia adalah direnggangkan. Itu namanya istisna. Tapi kalau seandainya adalah sudah aman, maka harus merapat lagi, karena hukum asalnya adalah ras as-sufuf, rapat, safnya harus rapat, harus lurus, ada sawwu sufufakum, jadi ada lurus, ada rapat, habu bainal manakibi wal aqdam, tumit ketemu tumit, kemudian bahu ketemu, gitu, betul tidak? Itu dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan tidak normal, maka para ulama pun menfatwakan bahwa ini adalah keadaannya tidak normal, berarti kondisi tertentu saja. Kalau kondisi itu sudah reda, kembali lagi ke rapat itu. Nah, karena itu, maka para sekalian kembali ke situ. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur sesuai dengan kadarnya. Kalau sudah tidak ada lagi daruratnya, kembali lagi. Tapi kalau darurat, maka berarti ada unsur berjaga diri dan seperti itu. Karena itu tidak mengapa kalau dianggap di daerah itu masih termasuk berbahaya. Tapi kalau sudah termasuk aman, kembali lagi merapat lagi. Begitu. Jadi tidak usah dijadikan memperbesar kalau misalnya nanti merenggang itu menjadi sholatnya tidak sah dan seterusnya. Betul, tidak sah. Tapi kalau keadaan normal. Kalau keadaan tidak normal, maka kembali ke istisna tadi itu. Dan itu adalah hebatnya Islam. Islam itu memberikan harus begini. Iya tapi, nah kalau tapi begini. Jelas ada jalan keluar. Itu hebatnya Islam. Tidak namanya apa? Kalau bahasa yang lain. Namanya tidak saklek. Tapi fleksibel. Dalam bahasa disebut luyunah. Jadi dia adalah fleksibel. Ada jalan keluar. Tapi jangan jadi jalan keluar sendiri ya.
Nah, itu namanya tasahul. Nah, tasahul lain lagi, mempergampang masalah, itu lain lagi hukumnya. Nah, tetapi kalau dia ada karena ada ilahnya, karena sesuatunya, maka karena sesuatu itu, maka kita melakukan sesuai dengan sesuatu itu. Demikian. Cukup untuk pagi hari ini, para sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah untuk ittiba dan istiqamah dan juga al-ikhlas ya. Sudah kita bahas, mudah-mudahan dan mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di ahad yang akan datang untuk kita lanjutkan, dan insya Allah mungkin sebagai aba-aba kita akan lanjutkan nanti ya setelah kitab yang membahas ini adalah, karena tidak akan semua kitab ini dibahas karena ini garis besarnya saja, ada kitab lain yang mungkin berkaitan dengan ini dan akan saya sampaikan fatwa-fatwa, penjelasan-penjelasan para imam sabiqun, para imam terdahulu ya, tentang harusnya kita itu solid, berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada misalnya kitab Al-I'tisam ya, Al-Imam Asy-Syatibi, dan ada kitab-kitab lain. Tetapi tentu mungkin karena biasanya umur kita adalah ingin serba cepat gitu kan sekarang, maka saya akan usahakan untuk ramu, mudah-mudahan memberi pesan kepada kita yang semakin memperkokoh, memperyakin, dan kita selalu berada di atas sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.